Terbukti sampai sore ini Tuhan, kami masih dikumpulkan dalam ibadah live streaming itu karena semata-mata kebaikan Tuhan. Sungguh Kau hebat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari Kau mengurapi kami semua tanpa terkecuali. Baik kami yang melayani maupun umat atau jemaat atau pemirsa yang menyaksikan. Kami terlalu percaya kami sama-sama diberkati oleh Allah kami yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kami datang menyerahkan ibadah kami. Mulai dari awal, pertengahan sampai selesainya. Biarkan Tuhan yang menjadi pusat penyembahan kami. Biarkan Tuhan yang dipuji, biarkan Tuhan yang disembah. Terpuji-puji nama-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama. Nama yang menyelamatkan, nama yang heran, nama yang ajaib. Yesus Kristus namanya. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama lebih jauh kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Mari sekali lagi katakan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Sungguh Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Mari sekali kata, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Hanya Kau Tuhan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah. Dan biarlah sampai sore ini Kau tetap menjadi pengharapan kami Tuhan. Kau satu-satunya
percaya Tuhan selalu campur tangan atas hidup kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami terlalu percaya Tuhan menyertai. Terima kasih, mari siapkan hati kami untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini iman kami, Bapa. Ini pengharapan kami, Bapa. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sungguh bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kalau saudara percaya, mari katakan dengan iman, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat, oh bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Imani, katakan, ku diangkat dan dipulihkan. Itu pasti terjadi. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami persilakan kepada hamba. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Di masa-masa sukar di mana seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19, kami bersyukur kalau kami masih tetap memiliki pengharapan. Sebab itu kami mau memuji, bersyukur, menyembah Tuhan yang Tuhan sudah nikmati dalam ibadah yang kami lakukan saat ini. Tetapi kami terus membutuhkan tuntunan Tuhan, karena firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap kami dalam setiap persoalan apapun. Karena dalam firman Tuhan ada tuntunan, ada teguran ketika kami salah, tetapi ada arahan dan jaminan yang pasti tentang jawaban untuk kami selalu berkemenangan. Karena itu ya Tuhan, kami mau untuk mendengar Engkau berbicara lewat firman-Mu. Sampaikanlah ya Tuhan, dan kami siap untuk menerima lawatan-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa urapan-Mu,
nyatakan kasih-Mu atas setiap kami. Sehingga setiap kami yang mendengar boleh mengalami keselamatan dalam kasih Yesus Kristus. Setiap kami yang datang dengan beban persoalan apapun boleh mengalami mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat boleh mengalami kelegaan. Karena itu ya Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersyukur karena dalam masa-masa yang sukar di mana seluruh dunia mengalami hal yang sama. Bukan cuma saudara yang ada di Bau-Bau, tetapi bukan juga saudara yang cuma ada di Pulau Sulawesi. Juga ini dialami oleh seluruh saudara kita yang ada di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Kenapa saya menyapa mulai dari Bau-Bau? Karena LOB Ministry itu diawali dari Bau-Bau, tetapi sekarang lewat pelayanan media bisa menjangkau saudara-saudara kita, khususnya saudara kita yang ada di Bau-Bau, tetapi sampai ke mancanegara. Karena siapapun yang bisa mengakses lewat program YouTube ataupun share yang diterima lewat media-media yang ada, itu akan terdengar Injil berita Kristus dan akan memberkati. Karena itu saya akan mengajak kita untuk membuka Alkitab dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Yohanes 3 ayat 16 sampai yang ke-18. Nah, tema firman Tuhan hari ini yaitu kasih adalah jawaban. Setiap orang pasti membutuhkan kasih. Dikasihi oleh manusia itu aja udah senang. Kenapa? Kalau saudara dikasih orang, kalau misalnya saudara bekerja di atas saudara ada pimpinan, jika saudara dikasihi, biasanya ada perlakuan-perlakuan khusus. Anggaplah saudara tidak membutuhkannya. Saudara seorang pejuang yang tidak ingin dapat belas kasihan, tapi ingat, kalau kehidupan kita menyenangkan dan orang misalnya mengasihi kita, bahkan mungkin kadang-kadang hidup kita tidak baik-baik banget, tetapi orang tersebut mengasihi kita. Ada masanya, ada orang yang lebih baik dari kita, tetapi karena kita dikasihi, kita bisa dipromosikan lebih cepat, lebih diprioritaskan dibandingkan orang yang lain yang mungkin tidak dikasihi oleh atasan kita. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang indah dan luar biasa. Ketika kita dikasihi oleh orang, kita akan mendapatkan banyak hal-hal yang menguntungkan. Apalagi kalau kita dikasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan bisa menjamah orang yang dulunya mungkin benci kepada kita, merencanakan yang jahat. Tetapi kalau Tuhan mengasihi, saya ingat bagaimana Yusuf karena dia dikasihi Tuhan. Walaupun dia budak, diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2 dari seorang budak, seorang yang tidak menjadi warga negara Mesir. Bisa diangkat. Kita masih ingat bagaimana Mordekai bisa diangkat walaupun Haman udah merencanakan untuk membunuh dia. Tetapi kalau Tuhan mengasihi, banyak kejutan-kejutan yang Tuhan bisa beri. Karena itu, mari kita baca Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca ayat ini, kita bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan. Bahwa setiap orang yang bisa percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat, itu anugerah. Kenapa? Karena banyak orang yang bertanya di dalam hati dan pikirannya, kok Tuhan jadi manusia? Kurang kerjaan apa? Loh, kok Tuhan jadi manusia? Minta maaf. Tuhan jadi manusia, kalau dia mau menjadi burung pun, dia mau menjadi kodok pun, kalau Tuhan mau, sangat bisa. Dia Tuhan, dia bisa menjadikan dirinya sebagai apapun kalau dia mau. Kita yang mau jadi Tuhan tidak bisa, karena kita makhluk ciptaannya. Sehingga di sini dikatakan,
Dia melihat bahwa manusia itu jatuh dalam dosa. Dia buat suatu aturan bahwa kalau manusia berdosa, manusia harus yang pertama memberikan korban. Sehingga kita ingat di dalam hari raya orang Israel, mereka memberikan korban, mulai dari korban lembu atau korban sapi, itu yang paling besar. Kemudian lebih menengah namanya kambing ataupun domba. Lebih kecil lagi ada burung merpati atau burung tekukur. Tujuannya apa? Darah binatanglah yang menghapus dosa manusia. Tuhan beri aturan bahwa setiap manusia yang berdosa bisa diampuni kalau mereka memberikan korban. Tetapi manusia tetap melakukan dosa. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Israel berkali-kali dibela oleh Tuhan, berkali-kali mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, tapi berkali-kali mereka jatuh di dalam dosa. Makanya Alkitab katakan, karena Allah mengasihi manusia, mengasihi dunia ini, mengasihi semua orang, sehingga dia harus mengambil satu keputusan. Dia harus turun untuk menjadi manusia. Kenapa? Karena tujuan akhirnya adalah dia harus berkorban, dia harus disalibkan, kemudian darahnya tercurah untuk mengampuni dan menghapus dosa manusia. Kenapa? Karena ketika dia berfirman, dia tidak bisa membatalkan apa yang sudah difirmankan. Bahwa dia memberikan aturan dosa manusia bisa dihapus dengan darah binatang. Seperti yang saya jelaskan tadi. Tetapi ternyata manusia tetap berdosa sehingga akhirnya dia ambil satu keputusan yang tidak mudah, di mana dia harus mengorbankan dirinya. Dia harus mencurahkan darahnya di kayu salib. Lalu akibatnya setiap manusia yang percaya kepadanya tidak dibinasakan, tetapi beroleh kehidupannya kekal. Siapa yang percaya? Percaya itu tidak mudah. Kalau saudara sudah melihat, mungkin lebih gampang. Oh, orang ini memang bos. Oh, orang ini memang kaya. Oh, orang ini memang pejabat. Saudara-saudara, setelah saudara tahu atau kita tahu, kita lebih percaya tentang ketika dia berjanji. Tetapi ketika kita tidak melihat Tuhan, kita tidak mudah untuk percaya. Tetapi Alkitab bilang bahwa orang ketika percaya kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Ketika dia tidak percaya, maka Alkitab katakan dia sudah dihukum hari ini. Mungkin saudara masih bisa tertawa, saudara mungkin masih asik. Ya intinya sampai sekarang tuh belum ada tuh bukti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ingat, semua orang pasti mati. Semua orang. Suatu saat nanti kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Dan di situ Alkitab katakan, Alkitab saya berkata, suatu saat ketika dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, orang yang percaya dan tidak percaya, maka saat itu setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akan ada banyak orang yang akhirnya berkata, oh benar, dia Tuhan. Dia menyembah Tuhan pada waktu dia akhirnya mengetahui bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Tapi sudah terlambat. Kenapa? Karena pada waktu dia datang sebagai hakim yang tidak percaya sewaktu dia masih hidup di dunia, tidak bisa diselamatkan. Karena itu yang Alkitab katakan, selagi kita hidup, ambil keputusan. Ada banyak orang yang bilang, nantilah, nanti lihat ke depan. Ingat, bicara tentang keselamatan tidak bisa spekulasi. Kalau saudara saat ini aja, seandainya saudara dari Bau-Bau ingin pergi ke Jakarta, saudara tidak bisa spekulasi. Saudara tidak bisa langsung ke airport membeli tiket, langsung pergi ke Jakarta. Belum tentu saudara dapatkan tiket, karena mungkin pesawat sudah penuh, karena aturan social distancing. Lalu yang kedua, belum tentu saudara dari hasil pemeriksaan, misalnya rapid test, saudara lolos. Untuk dari Bau-Bau ke Jakarta, dari Jakarta ke kota atau negara lain, itu kita tidak bisa sembarangan pergi. Apalagi untuk nanti bicara kekekalan di sorga. Kita tidak bisa spekulasi. Sebelum kita mati, harusnya kita sekarang sudah punya kepastian bahwa kalau nanti saya mati berdasarkan jaminan Yesus, barang siapa percaya kepadaku tidak akan dibinasakan,
tidak akan dihukum, tetapi dapat beroleh hidup yang kekal. Karena itu mulai sekarang, buka hati. Kalau sekarang mungkin saudara terlahir tidak mengenal Yesus, mungkin orang tua saudara tidak mengajarkan agama yang benar, tidak mengajarkan tentang iman kepada Yesus, kalaupun mungkin saudara lahir dari Kristen. Ingat, hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan, saya buka hati saya. Saya mau, karena saat ini dunia sedang dalam ketakutan. Kematian sekarang ini menghantui di mana-mana. Karena itu, kalau mau bicara tentang pertobatan, sekaranglah waktunya. Karena itu, di Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kasih. Karena itu mari, seperti pendahuluan tadi saya sampaikan, pada dasarnya semua orang membutuhkan kasih. Apalagi kasih Tuhan. Tetapi ingat, kalaupun kita dikasihi manusia, manusia itu bisa mengecewakan. Ada orang-orang ketika dia sayang sama kita, mungkin posisi dia sedang kaya. Mungkin saat itu dia sedang memiliki jabatan khusus. Atau mungkin moodnya sedang bagus, sehingga dia bilang kepada kita, nanti jangan sungkan ya, kalau lagi ada masalah, jangan sungkan untuk datang kepada saya. Saya siap untuk membantu. Tapi ingat, manusia bisa mengecewakan. Ketika kita datang pada waktu kita butuh pertolongan, ada orang yang moodnya tiba-tiba lagi jelek. Tiba-tiba mungkin dia bilang, apa sih datang minta bantuan. Ada masanya orang yang kita datangi tersebut yang dulunya kaya, tiba-tiba sekarang dia sedang miskin. Dia sedang miskin. Dia sedang mengalami kesulitan karena perusahaannya mungkin terimbas masalah COVID-19. Ada orang yang mungkin sudah pensiun. Dia sudah tidak punya jabatan lagi. Karena itu ketika kita dikasihi oleh manusia, manusia bisa mengecewakan. Tetapi ingat, kalau kita dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak bisa lupa. Tuhan tidak pernah hilang kekuatannya. Tuhan tetap sanggup menolong, bahkan menyatakan mujizat. Karena itu semua orang butuh kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah jawaban buat setiap kita. Karena itu saya perhatikan, jika orang mengalami kasih Tuhan, ada dampaknya. Coba perhatikan. Yang pertama, ketika orang mengalami kasih Tuhan, biasanya dia lebih mengedepankan kehendak Tuhan daripada perasaan. Ketika Tuhan menginginkan sesuatu untuk kita lakukan, biasanya walaupun mungkin dia merasa, aduh, saya lagi butuh nih, tiba-tiba Tuhan gerakkan, coba berikan ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Biasanya ketika seseorang mengalami kasih Tuhan, dia bisa mengedepankan kehendak Tuhan. Maria dan Yusuf contohnya. Sebagai seorang yang bertunangan, yang hendak menikah, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Maria, engkau akan mengandung oleh karena Roh Kudus. Tapi aku ini belum bersuami. Roh Kudus yang akan melakukannya. Lalu dia bilang, jadilah kehendakmu, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Boleh bilang, dia kehilangan masa mudanya. Ketika dia harus menyampaikan kepada Yusuf, resikonya Yusuf belum tentu percaya. Kenapa? Kita bacanya gampang, tapi di masa itu, di mana Tuhan sudah tidak berbicara kepada manusia pada masa itu kurang lebih 400 tahun. Ketika dia menyampaikan, apalagi Maria bukan seorang imam. Karena biasanya Tuhan berbicara kepada imam, dan imam besar lagi, atau kepada nabinya. Tetapi kalau orang sudah mengalami kasih Tuhan, dia juga bisa berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Ketika Yusuf mendengar bahwa Maria hamil, makanya Alkitab bilang, karena dia orang yang tulus hatinya, dia hendak menceraikan dengan diam-diam. Kenapa? Karena dia, kalau dia kasih tahu, maka Maria harus dihukum dan dirajam dengan batu. Hamil tanpa persetubuhan, hamil sebelum menikah. Tapi tiba-tiba malaikat Tuhan menyampaikan pesan bahwa benar yang dikatakan Maria. Dia hamil oleh karena Roh Kudus untuk menyelamatkan manusia. Setelah dia mendengar, maka dia pun mengambil Maria sebagai istrinya. Orang kalau sudah mengalami kasih Tuhan, dia bisa mengedepankan kehendak Tuhan. Dia tidak ego.
Dia bisa lakukan apa yang Tuhan suruh karena dia sadar aku ini hamba Tuhan. Yang kedua, orang yang mengalami kasih Tuhan dampaknya dia bisa mengendalikan diri. Ketika Tuhan katakan kepada Maria bahwa dia harus pulang, maksudnya lewat pemerintahan Pontius Pilatus, harus disensus di saat dia sedang hamil besar. Itu tidak mudah. Mungkin bisa jadi ini alasan dia untuk bisa komplain. Loh, saya hamil begini, udahlah mengandung untuk Tuhan. Artinya gini, untuk pekerjaan Tuhan. Loh, kok sekarang aku harus berjalan di atas, anggaplah kalau dia naik keledai. Jauh banget. Untuk aku harus dari namanya tempat dia di Nazaret sampai harus ke Bethlehem. Tapi, untuk sesuatu yang sifatnya perintah Tuhan, karena dia sudah mengalami kasih Tuhan, dia bisa kendalikan dirinya, dia bisa mentaati. Alkitab itu buku jam jujur. Kalau andai kata Maria dan Yusuf bersungut-sungut, pasti Alkitab mencatat. Karena Alkitab tidak pernah menutup-nutupi dosa. Ketika pribadi yang bernama Daud meniduri istri orang, Alkitab menuliskannya. Bahkan dikatakan dalam silsilah Tuhan Yesus, salah satu yang menjadi leluhur Tuhan Yesus adalah Betseba, dituliskan istri daripada Uria. Dengan kata lain, ketika hamba-hamba Tuhan melakukan dosa, Alkitab tidak tutupi. Sehingga ketika Maria dan Yusuf mendapatkan pesan dan dia mentaati, tanpa sungut-sungut dia bisa melakukannya. Dia punya kemampuan untuk mengendalikan diri. Kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, salah satu buah yang akan muncul dalam kehidupan kita adalah pengendalian diri. Kalau dulu saudara pemarah, emosional, biasanya mulai ada perubahan karena Roh Kudus menyertai kita. Yusuf ketika dia mendengar bahwa Herodes akan membunuh, lalu Tuhan menyuruh akan bawa dia pergi ke Mesir. Dia langsung mengambil keputusan, dia bawa ke Mesir. Itu bukan sesuatu yang gampang. Kalau saudara sekarang misalnya pernah pergi ke Israel, pernah pergi ke Mesir, itu bukan perjalanan yang pendek. Sekarang kalau pakai bis, itu bisa berjam-jam. Apalagi dengan menggunakan jalan kaki ataupun menggunakan keledai atau unta. Jadi perjuangan mereka berdua itu bisa dilakukan karena apa? Mengalami kasih Tuhan. Dia bisa saling menyabarkan, bisa saling menenangkan. Dalam kehidupan ini, suami istri, kadang-kadang ada masa-masanya mungkin kita mengalami kesukaran. Saya kasih masukan, saya kasih saran. Jangan biasakan suami istri itu selalu kompak. Dalam arti begini, ketika misalnya istri, mungkin Maria bilang, Pak, jauh ya Pak, kita harus pergi ke Bethlehem, padahal aku hamil besar loh. Bisa aja kan, Yusuf kalau dia selalu kompak, dia bisa aja kan bilang, iya ya Tuhan ini kebangetan ya. Ingat, tidak selalu harus kompak. Ada masa-masanya, salah satu ketika melihat bahwa ini tidak benar, harus berani bilang, Ma, kita taat aja sama Tuhan. Kita ikuti aja. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Yang ketiga, dampak daripada orang yang mengalami kasih Tuhan, dia tidak suka bersaing dan menginginkan pujian daripada manusia. Orang yang belum mengenal jati dirinya, gambar dirinya di dalam Tuhan, belum mengalami kasih setia Tuhan, seringkali memandang orang sebagai lawan. Memandang teman, ini saingan. Ingat, masing-masing kita, Alkitab katakan, rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan hari depan penuh harapan. Jadi setiap kita, saya, saudara yang mendengar, semua kita sudah dirancangkan Tuhan pribadi per pribadi untuk memiliki masa depan yang indah. Makanya Tuhan juga bilang di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi dalam pandangan Tuhan, dia mengasihi kita. Kita berharga di mata Tuhan, sehingga dia sudah mempersiapkan setiap kita rencana yang hebat. Tidak perlu nyodok yang lain, tidak perlu sikut yang lain, tidak perlu menghadapi orang lain dengan memandangnya adalah lawan. Kalau kita memandang seseorang sebagai saingan, biasanya hidup kita penuh ambisi. Ambisi untuk menjatuhkan dia.
ambisi untuk menjadi yang terbaik dengan spirit persaingan. Tetapi ingat, dalam kehidupan ini, masing-masing orang lakukan aja tugasnya atau panggilannya dengan benar. Tuhan punya cara untuk mengangkat kita, mengangkat teman kita yang lain. Kalaupun ada sesuatu yang mungkin kita inginkan, tiba-tiba teman kita yang mendapatkan. Lalu kita juga bisa punya cerita kan, waduh puji Tuhan, itu teman gua tuh, itu teman saya tuh, sekarang posisi dia udah jadi kepala. Padahal aku juga kepingin, anggaplah saudara sama-sama bekerja di bidang yang sama. Tetapi ada banyak orang ketika teman yang menjadi pimpinan, kalau kita punya hubungan yang baik, kita tidak iri-irian, kita tidak sirik-sirikan, teman itu bisa Tuhan pakai untuk mengangkat kita. Ada banyak orang, misalnya saudara misalnya ada di TNI, di Polri, saudara misalnya pegawai negeri, atau di perusahaan-perusahaan apapun. Ada masa-masanya ada orang yang mereferensikan kita. Kita mungkin sampai mati tidak tahu ada orang yang mereferensikan kita. Tapi akhirnya suatu kali kita diangkat. Kenapa? Ada orang-orang yang mungkin teman kita, dia di posisi diangkat. Lalu dia menyebutkan nama kita. Kalau kita hubungannya baik, tidak suka bersaingan, saya percaya pasti banyak kawan yang Tuhan bisa bantu kita lewat orang lain. Dan yang berikutnya, dampak orang yang mengalami kasih Tuhan, dia akan tahan untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Di masa-masa ini ada banyak orang yang menangis, ada banyak orang yang merata. Mungkin saudara juga mengalami, kalau saudara pengusaha, saudara mengalami bagaimana imbas daripada pandemi COVID-19. Mungkin perusahaan-perusahaan yang saudara jalankan ada yang mengalami penurunan. Tapi ingat, ada orang yang sampai bunuh diri, ada orang yang stres, ada orang yang mengalami kesulitan. Tetapi ketika kita mengalami kasih Tuhan, saudara akan selalu berpikir positif. Bahkan ada banyak saya dengar orang-orang ketika mengalami masa ini, dia timbul ide-ide yang kreatif. Selama ini bisnisnya yang diandalkan cuma satu atau dua. Tetapi setelah masa COVID-19, dia timbul ide-ide yang banyak. Sehingga akhirnya apa? Lewat kesukaran ini, akhirnya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Jadi saudara, kalau saudara mengalami kasih Tuhan, saudara mengalami hal-hal yang seperti ini, saudara akan selalu ngomong yang baik. Ingat Ayub, ketika anaknya habis, harta bendanya habis, dia bilang, apakah engkau cuma mau menerima hal-hal yang baik saja? Hal-hal yang sukar, apakah engkau tidak bisa bersyukur? Kira-kira seperti itu. Dalam kehidupan ini, belajarlah untuk memandang Tuhan, kasih setia yang dia berikan. Dia berikan jaminan kekekalan di sorga, tetapi dia juga berikan jaminan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Yang kelima, setiap orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, dia akan mengalami atau memiliki kepastian tentang kekekalan di sorga. Ingat, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bicara kekekalan itu penting. Hari-hari ini bukan bicara tua aja yang mati. Orang tua sekarang banyak yang ketakutan, karena katanya yang paling terdampak adalah orang tua. Tapi kita lihat bukti, bayi pun banyak yang mati. Sehingga kalau bicara tentang kematian, ini bisa terjadi atas siapapun. Yang paling penting, kalaupun kita bisa bertahan hidup sampai saat ini, lakukan yang terbaik. Kalau kita bisa bertahan hidup sampai saat ini, tetap melayani Tuhan. Karena semua orang pasti mati. Tetapi tidak usah takut dengan kematian. Yang penting kita sudah dijamin bahwa sorga akan menjadi milik kita. Mulai kita percaya kepada Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengalami kasih Tuhan? Saya sampaikan di sini hal yang pertama kepada saudara-saudara. Baik saudara yang secara pribadi, saudara yang belum mengenal Yesus itu siapa? Siapa sih yang memberikan jaminan kepastian hidup kekal di sorga? Dia adalah Yesus. Dia tahu jalan ke sorga karena dia pemilik sorga. Kalau saudara misalnya ditanya, tapi kan banyak jalan menuju Roma, itu kan Roma. Bisa lewat Eropa, bisa lewat Amerika, bisa lewat Asia, bisa lewat Afrika. Tetapi menuju sorga cuma satu-satunya lewat Yesus. Kenapa?
Ya karena memang dia sendiri menentukan kalau engkau percaya kepadaku, engkau bisa berjumpa dengan dia di sorga. Sehingga kalau hari ini saudara belum mengalami kasih Tuhan, hari ini hal yang pertama saya catat, buka hati dan minta Yesus untuk masuk dalam hidup saudara. Saudara ngomong, Yesus, saya tidak pernah kenal engkau, tapi hari ini saya mendengar tentang engkau. Saya mau ya Tuhan, kalau benar engkau hidup, engkau masuklah dalam hatiku. Engkau berbicaralah dalam hidupku. Nyatakan ya Tuhan. Dia punya banyak cara untuk menyatakannya kepada saudara. Dia banyak cara. Ada orang yang beruntung kayak saya, anugerah Tuhan. Papa mama saya dulu Kristen, lalu membawa saya ke gereja, lalu dibawa pengenalan akan Tuhan. Walaupun tidak semua orang yang dulunya Kristen sampai sekarang tetap Kristen. Tetapi ketika kita bisa mengenal dia secara pribadi, akhirnya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu anugerah. Yang kedua, hal yang harus kita buat, yaitu mau diubahkan dan disempurnakan. Buka hati buat Tuhan. Kalau kita mau diubah, seperti Paulus, dulunya jahat, tetapi ketika dia siap diubahkan, akhirnya dia dipakai Tuhan menjadi alatnya. Saya berdoa agar saudara mengalami kasih Tuhan dan akhirnya saudara boleh dipakai Tuhan menjadi alat untuk kemuliaannya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Berkat Tuhan kami terima lewat firman. Dan hamba berdoa, biarlah setiap firman yang sudah kami terima mengubahkan kami, sehingga banyak orang yang mendengar diselamatkan. Banyak orang yang mendengar boleh menerima anugerah Tuhan yang sempurna, yaitu keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Yang sakit, yang lemah, Tuhan jamah. Bahkan yang mungkin sedang mengalami masa-masa sukar karena usaha bisnis pekerjaan mereka terkena dampak, Tuhan buka jalan, sehingga akhirnya mereka boleh mengalami pemulihan. Yang sakit mengalami mujizat, sehingga kami mendoakan, sempurnalah kuasa Tuhan, kasih Tuhan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.